Bahkan Rasulullah mengatakan senantiasa umatku itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengundurkan makan sahur, memperlambat, mengakhirkan makan sahur. Jadi bahkan Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian malam ini pada bab tentang adab berpuasa. Adab berpuasa. Kita masih mengkaji tentang puasa ya, karena masih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Setidaknya kita mengingat kembali, mengingatkan kembali apa-apa yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, di mana kewajiban kita yang wajib, salah satunya adalah berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, agar puasa kita bermakna, agar puasa kita menghasilkan kita menjadi orang yang bertakwa, agar puasa kita ini mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, maka puasa kita harus berkualitas, berkualitas. Nah, bagaimana puasa yang berkualitas? Di dalam kitab fikih sunnah ini ada sebuah bab yang namanya adab berpuasa. Jadi pada saat berpuasa kita disunahkan untuk menjaga beberapa adab. Di antaranya adalah yang pertama, makan sahur. Makan sahur. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada berkah. Jadi kita disunahkan untuk makan sahur. Jadi jangan menyepelekan makan sahur. Saya nggak makan sahur juga kuat. Nah, ini bukan masalah kuat tidaknya, tetapi makan sahur itu adalah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi adab di dalam berpuasa ini. Jadi dalam makan sahur itu ada berkah, walaupun hanya dengan air. Nah, apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam makan sahur ini? Dalam sabda Nabi juga disebutkan bahwa bersahur itu berkah, maka janganlah engkau tinggalkan
walau seseorang di antaramu itu hanya meneguk air, karena Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan salawat kepada orang-orang yang bersahur. Masya Allah ya. Jadi jangan kita meninggalkan makan sahur walaupun hanya dengan air putih, karena para malaikat ya, Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan salawat kepada orang yang bermakan sahur walaupun dengan seteguk air putih, itu namanya sahur. Nah, kapan waktunya sahur itu? Kapan waktunya? Dalam kitab ini jelaskan bahwa waktu sahur itu adalah dari pertengahan malam ya, sampai terbitnya fajar ya. Dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Nah, kalau malam itu dimulai dari maghrib ya kan, katakanlah maghrib itu jam 6 ya, misalnya ya, terus terbit fajar subuh itu jam, katakanlah jam 4:30, berarti 4 dengan 4 8 setengah jam, katakanlah 8 jam ya, 8 jam berarti dibagi 2 4 jam dari jam 6 ya kan. Betul nggak? Jadi jam 6 sore ya, sampai jam 4 pagi, itu berapa tuh? 6 dengan 4 10 ya. Ya 10 bagi 2 5 jam, berarti sekitar jam 11 ya, 11 malam, atau jam, katakanlah jam 12 ya, jam 11 setengah 12 ya, setengah 12 malam itu sudah waktunya makan sahur ya, sampai terbitnya fajar ya. Terbit fajar itu kapan? Masuk waktu subuh, itu waktu sahur. Kemudian ada sebuah hadis dikatakan bahwa Zaid bin Thabit meriwayatkan, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Aku tanyakan, berapa kira-kira jarak antara keduanya? Nabi bersabda 50 ayat. Nah, jadi walaupun waktu sahur itu adalah dari pertengahan malam sampai terbit fajar ya, tetapi sunnahnya adalah mengakhirkan makan sahur ya, mengakhirkan makan sahur. Nah, di sini Zaid bin Thabit meriwayatkan bahwa beliau pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW ya. Lalu kemudian sholat ya. Terus berapa kira-kira jarak antara selesai makan sahur sampai sholat itu? Nabi mengatakan 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa menit? 10 atau 15 ya? 10 atau 15 menit ya. Berarti 15 menit sebelum subuh. Nah, 15 menit sebelum subuh itu Rasulullah sudah selesai makan sahur. Jadi idealnya ya, katakanlah kalau subuh itu jam 4:30, berarti 4/4 sudah selesai makan sahur. 4/4 sudah selesai makan sahur.
Nah, tergantung kita kecepatan makannya seperti apa. Kalau kita biasa makannya cepat, ya mungkin jam 4 mulai, jam 4:04 selesai, ya kan? Tapi kalau kita makannya lama, ngunyahnya sampai berapa? 30 kali, ya, itu harus setengah jam atau 1 jam sebelumnya, ya kan? 1 jam sebelumnya sudah mulai makan. Nah, ini tergantung kecepatan kita makan. Nah, kita masing-masing udah mengetahui diri kita bagaimana makannya. Nah, jadi kira-kira selesai makan sampai subuh itu bacaan Quran 50 ayat kira-kira. Nah, kita mengenal imsak, ya, imsak. Apakah boleh makan sesudah imsak? Sudah imsak masih boleh makan nggak? Jadi batasan tadi, ya, batasan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar. Terbit fajar itu adalah dari waktu subuh. Imsak itu adalah fajar yang semu, ya. Fajar semu, bukan fajar yang sungguhnya. Tetapi tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu selesai makan sahur, ya, kira-kira antara selesai makan sahur dengan sholat subuh, ya, itu 50 ayat, ya, berarti ketika masuk imsak itu udah selesai idealnya, ya. Idealnya masuk waktu imsak itu udah selesai makan. Tapi bukan berarti tidak boleh makan ketika sudah masuk imsak sampai fajar. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi idealnya, ya, idealnya seperti Rasulullah contohkan itu, ya tadi 50 ayat, ya kira-kira tadi 10 menit atau 15 menit, ya. Berarti ya ketika masuk imsak idealnya kita sudah selesai makan, sudah selesai sahur. Nah, bagaimana kalau kita bangunnya udah terlambat, kesiangan? Kita bangun 1 menit lagi udah adzan. Bangun tinggal 1 menit lagi adzan. Gimana tuh? Tadi bisa dengan air putih. Nah, itu juga sahur, ya. Walaupun dengan seteguk air putih itu juga sudah makan sahur. Jadi sahur itu bisa banyak, bisa sedikit, ya. Bisa banyak, bisa sedikit. Masing-masing orang berbeda takarannya, ya. Masing-masing orang beda takarannya. Ya kalau takarannya banyak, ya mungkin harus 2 piring, ya kan. Kalau takarannya sedikit, ya mungkin hanya setengah piring. Nah, ada yang cukup dengan air putih. Ya meskipun air putih itu juga sudah makan sahur. Nah, dalam sebuah hadis lain dikatakan Amr bin Maimun, ya, berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat sahurnya. Jadi sunnahnya adalah mempercepat berbuka, ya. Bukan berarti lebih cepat dari waktunya, bukan. Tapi bersegera, ya, bukan bercepat, tapi mungkin bersegera lebih tepatnya, ya. Bersegera ketika sudah masuk waktu buka puasa. Bersegera. Saya masih kuat, nanti aja biar tambah pahalanya. Ya, masalahnya bukan kuat atau tidak kuat, ya. Tapi sunnahnya memang bersegera setelah masuk waktu berbuka puasa. Jadi sunnahnya menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu buka puasa dan memperlambat makan sahur. Nah, ini
Dalam hadis lain dikatakan diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu secara marfu, artinya senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengundurkan bersahur. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan senantiasa umatku itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengundurkan makan sahur, memperlambat, mengakhirkan makan sahur. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan kita dalam kebaikan kalau kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Khalas ya? Jelas ya? Kemudian bagaimana kalau kita bimbang mengenai terbitnya fajar? Ini sudah fajar atau belum nih? Nah, ini kalau sekarang kan sudah jam ya, sudah ada jam, sudah ada HP, sudah dari masjid juga terdengar adzan, mungkin juga sholawat dan sebagainya. Saya kira sekarang ini sebenarnya tidak ada masalah lagi. Tidak ada orang yang nggak tahu ini sudah fajar atau belum, sudah masuk subuh atau belum, kira-kira gitu. Tapi dalam fikih, namanya fikih ya, itu tetap mengkaji, menyajikan bagaimana kalau orang yang tidak mengetahui ini sudah fajar atau belum. Ya mungkin hidupnya di pinggiran lah itu kan, nggak punya jam, nggak punya HP. Ada nggak orang sekarang? Ada ya? Ya? Kayaknya di ujung kota pun, di ujung kampung pun orang udah pakai HP ya, Android lagi. Ya, tapi namanya fikih, ya, kitab fikih itu selalu menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, katakanlah orang yang tersesat di hutan atau apa ya, sehingga dia tidak tahu waktu fajar atau belum. Nah, seandainya kita tidak tahu ini udah fajar atau belum, maka makan terus sampai jelas ini fajar sudah tiba gitu. Jadi makan terus sampai jelas, oh ini sudah subuh nih. Nah, ini dalam kitab ini disebutkan demikian. Nah, kemudian tadi menyegerakan berbuka sudah, kemudian berdoa ketika berbuka dan berpuasa. Nah, berdoa ketika berbuka dan berpuasa. Masih ingat doanya? Doa berbuka puasa? Ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada yang kalau hadisnya demikian. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Hadis yang diriwayatkan secara mursal bahwa Nabi bersabda, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Ada orang yang menambahkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi dalam kitab ini jelaskan doanya cukup singkat. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi ada juga hadis lain ya,
Ya. Hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi juga mengucapkan dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Pernah dengar doa ini? Pernah ya? Nah, jadi doanya tidak hanya Allahumma lakal sumtu saja, tapi juga bisa dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Dhahabat dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruqu, dan telah basah urat saraf, wa thabatal ajru, dan tetaplah pahala insyaallah. Nah, jadi doa puasa ya, jangan terpaku pada satu doa saja ya. Ada beberapa doa yang bisa dilaksanakan, bisa diucapkan. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi bersabda, ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Ya, jadi salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu berpuasa hingga ia berbuka. Jadi dalam kondisi puasa banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kita berpuasa banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ketika kita berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa doanya orang yang berpuasa. Jelas ya? Tadi doanya udah hafal? Coba bersama-sama ya. Dhahabat dhama'u, dhahabat dhama'u, wa batalatil uruqu, wa batalatil uruqu, wa batalatil uruqu, wa thabatal ajru, wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, dhahabat dhama'u, wa batalatil uruqu, wa batalatil uruqu, wa batalatil, wa batalatil uruqu, wa batalatil uruqu, wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, dhahabat, dhahib, idhab, itu pergi. Artinya dhahabat dhama'u, haus dahaga itu sudah pergi, sudah hilang, sudah hilang dahaga. Wa batalatil uruqu, dan telah basah urat-urat sarafku. Wa thabatal ajru, sabit, thabatal ajru, wa thabatal ajru, dan tetaplah pahala, ajru ganjarannya, pahala insyaallah.
Ulangi lagi. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah.